Sekeloa Selatan terletak di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Mayoritas penduduk di permukiman ini adalah asli suku Sunda. Namun, ada saja masyarakat lain yang datang dari luar kota, bahkan luar Pulau Jawa, dengan melanjutkan studi sebagai tujuannya. Akan tetapi, masyarakat tetap terbuka dan tidak terlalu membeda-bedakan satu sama lain. Mereka cukup ramah saat kami berkunjung untuk wawancara. Di desa ini pun masih kental nilai budaya, terutama keagamaan. Biasanya, masyarakat sekitar melakukan kerja bakti dan pengajian yang dilakukan secara rutin. Akan tetapi, melihat kondisi desa ini cukup memprihatinkan. Banyak TPS yang tidak tertutup. Bahkan menurut warga, terkadang dinas setempat terlambat dalam mengambil sampah. Padahal, warga telah membayar iuran sampah sebesar Rp10-15.000. Terdapat pula sungai kecil yang membagi desa tersebut. Sungai ini sudah tercemar akibat limbah rumah tangga yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Daerah Sekeloa Selatan ini pun dapat dikatakan padat penduduk. Pengaturan kotanya tidak bagus, banyak gang-gang kecil yang saling berhubungan dan tak berujung. Meskipun begitu, dari data yang kami dapat, tingkat kesehatan di desa Sekeloa sudah cukup bagus. Jarang sekali warga di sini terjangkit penyakit akibat dari sampah ataupun sungai yang tercemar ini. Kesadaran kesehatan di Sekeloa sudah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya posyandu yang memberikan imunisasi sehingga lingkungan sekitar tidak rawan penyakit. Untuk infrastruktur sendiri, desa Sekeloa sudah cukup bagus. Infrastruktur jalannya sudah beraspal. Tiap tahun ada perbaikan jalan dan jembatan dari pemerintah. Namun masih ada jalan yang rusak dan bolong. Untuk taraf pinggiran sudah bagus, tetapi jalannya kecil dan sulit diakses mobil dalam dua arah. Sedangkan untuk tingkat keamanan dapat dikatakan rawan. Banyak warga yang masih kehilangan kendaraannya, padahal di beberapa RT sudah dilengkapi dengan pos ronda. Namun, fasilitas ini kurang dimanfaatkan dengan program Siskamling. Permukiman desa Sekeloa ini dekat dengan jalan utama kota, namun pertumbuhan ekonomi di permukiman ini terhambat. Mayoritas pekerjaan warga adalah pedagang dengan kisaran penghasilan 1-5 juta rupiah setiap bulannya. Warga juga banyak yang membuka rumah kos untuk sewakan kepada mahasiswa. Dari segi ini, masyarakat belum siap menghadapi ASEAN Community, karena mayoritas pekerjaan adalah di bidang informal tidak berpajak, sedangkan yang akan difasilitasi adalah tenaga kerja profesional di bidang formal. Ternyata, alasan utama dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Warga Sekeloa Selatan mayoritas lulusan SMA. Kesadaran akan perlunya pendidikan tinggi sangatlah kurang. Hanya segelintir orang yang sudah memahami pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Akibatnya, masih ada kesenjangan untuk aspek pendidikan. Saat ditanya soal pemilihan presiden pun, mereka seperti menganggap biasa saja. Karena dari tahun ke tahun, mereka tidak merasakan program-program yang dibuat oleh pemerintah. Mereka hanya sebagai penonton dan condong ke arah apatis, karena mereka tidak merasakan dampaknya. Hal ini cukup mengkhawatirkan mengingat akan diselenggarakannya ASEAN Community. Kita dapat mengambil contoh salah satu wilayah kota, Manila, Filipina. Kondisi ekonomi Manila serupa dengan Indonesia. Rumahnya masih berpetak-petak, bahkan lebih sederhana daripada Indonesia. Untuk keamanan sendiri, di Manila masih rawan. Banyak sekali pelaku kejahatan, mulai dari pencopet hingga preman. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan di sana hampir sama seperti di Indonesia. Meskipun ekonomi dan lingkungannya sama, rata-rata pendidikan terakhir mereka di atas kita. Pendidikannya sudah lebih maju karena mayoritas lulusan S1. Mereka sudah banyak masyarakat akademia, sehingga berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan formal yang akan difasilitasi ASEAN Community. Wilayahnya bersih dari pengemis. Masyarakat juga tidak hanya berbahasa Tagalog, tapi juga bahasa Inggris. Untuk infrastruktur sendiri, kondisi di sana hampir serupa dengan Indonesia. Namun, di sana hanya terdapat sedikit taman, karena harga tanah yang sangat mahal. Kesimpulannya, sumber daya manusia di Filipina sudah lebih kompeten. Tenaga kerjanya sudah siap bersaing ke luar negeri.
Maka dari itu, mutu pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan. Harus sadar akan pentingnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Masih banyak realita bangsa yang perlu dibenahi oleh Indonesia. Indonesia bukan negara terbaik dan bukan pula negara terburuk di kawasan Asia Tenggara. Kesembilan negara lainnya pun sedang bergerak untuk mempersiapkan dan menghadapi ASEAN Community. Kita dapat berkaca dan mengambil contoh baiknya dari mereka, Filipina misalnya. Selain itu, pemerintah harus melindungi usaha rakyat kecil dan mengarahkan untuk berpola pikir produktif, bukan konsumtif, sehingga dapat mengelola perekonomiannya sendiri hingga meningkat. Bukan hanya pemerintah, kita sebagai mahasiswa pun harus ikut mengambil peran di sini. Kita harus memiliki hard skill dan soft skill yang baik, sehingga dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Karena kita yang nantinya akan memiliki pekerjaan formal dan difasilitasi oleh ASEAN Community.